terpadu satu, di mana pada studi perancangan satu ini saya mendapatkan tugas merancang kantor sewa atau rental office. Perkenalkan, nama saya Dino Samudra Sritonga dengan nomor mahasiswa 42020270005 dan dosen mata kuliah Bapak Yudi Arma STMT, Bapak Estar Putra Akbar STMSC, Ibu Dian Puritasari STMSC, jurusan Teknik Arsitektur D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Sebelum kita masuk ke perancangan, ada baiknya kita mengadakan studi literatur terhadap kantor sewa atau rental office. Secara definisi, kantor itu adalah gedung atau tempat tulis-menulis dan mengurus suatu pekerjaan. Lalu ada sewa atau rental adalah pemakaian suatu dengan membayar uang, biasanya untuk jangka waktu tertentu. Dan kantor sewa itu suatu bangunan yang mewadahi transaksi bisnis dalam pelayanan secara profesional. Ruang-ruang di dalam terdiri dari ruang-ruang yang fungsi yang sama dan ruang kantor yang berstatus pemakai sebagai penyewa atau ruang yang digunakan. Kantor sewa itu memiliki sifat yang spekulatif, di mana penggunanya adalah kantor-kantor yang belum memiliki kantor sendiri. Lalu, bangunan ini juga menampilkan unsur fungsi dan karakteristik kegiatan komersial yang menekankan pada fleksibilitas dan di mana fleksibilitas ruang itu dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan sehingga kantor tersebut dapat berdiri dan dapat menampung instansi atau perusahaan-perusahaan yang menyewanya. Secara fungsi, yang pertama itu untuk memberikan peluang perkembangan ekonomi di masa depan. Lalu, yang kedua untuk mewadahi kebutuhan aktivitas usaha ekonomi, khususnya di bidang perkantoran. Lalu, untuk memberikan fasilitas untuk kegiatan perkantoran yang dilakukan dengan sistem sewa. Lalu ada klasifikasi kantor sewa. Yang pertama itu berdasarkan model ruang sewa. Yang pertama itu atau A, small space, yang merupakan ruang model sewa yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu berkapasitas 1 sampai 3 orang. Lalu yang kedua, luas area minimal 8 meter persegi atau maksimal 40 meter persegi. Lalu yang B ada medium space, merupakan model ruang yang memiliki kriteria kapasitas untuk bekerja maksimal minimal 40 meter persegi dan maksimal 50 meter persegi. Lalu ada yang C, large space, memiliki kriteria kapasitas memadai untuk banyak grup kerja, di mana luas area di atas 150 meter persegi. Lalu yang kedua itu berdasarkan peruntukannya. Ada yang pertama itu kantor sewa fungsi tunggal, merupakan kantor sewa yang di dalamnya hanya ada satu fungsi. Lalu yang kedua ada kantor sewa fungsi majemuk, merupakan kantor sewa yang di dalamnya memiliki beberapa fungsi sehingga lebih variatif. Lalu yang ketiga ada berdasarkan jumlah penyewa. Yang pertama, penyewa bangunan tunggal adalah bangunan kantor sewa yang hanya disewakan kepada satu penyewa dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang B ada penyewa lantai tunggal, adalah kantor sewa yang setiap lantainya hanya ditempati oleh satu penyewa saja. Lalu penyewa lantai majemuk adalah kantor sewa yang setiap lantainya digunakan untuk lebih dari satu penyewa atau unit kantor. Lalu ada klasifikasi kantor sewa berdasarkan pengelola. Yang A ada tenant office building, lalu yang kedua speculative of building, lalu yang ketiga adalah investment type of uh, office building, lalu yang keempat adalah tailor-made building. Lalu yang kelima ada berdasarkan pembagian layout atau denah. Yang pertama itu ada sistem sel, lalu yang kedua ada group space system atau kerja kelompok ruang, lalu yang ketiga ada ruang terbuka. Lalu yang keenam ada berdasarkan kedalaman ruang. Yang pertama itu ada subspace konfigurasi kantor sewa dapat digolongkan sebagai shallow space apabila ruang-ruangnya dirancang dalam kedalaman kurang dari 8 meter dan bentuk spekulatif single zone place yang disusun secara linear. Lalu yang kedua ada medium depth space apabila ruang-ruang sewanya dirancang dengan kedalaman 8 sampai 10 meter dengan jalur sirkulasi single zone place 14 sampai 22 meter pada konfigurasi double zone place. Lalu yang ketiga ada depth space. Pada kategori ini ruang-ruang dirancang kedalaman 11 sampai 19 meter. Lalu yang keempat ada very depth space apabila kedalaman ruangnya lebih dari
20 meter. Lalu yang ketujuh ada berdasarkan tipikal jalur pencapaian. Yang pertama itu ada tipe koridor terbuka dan ada tipe menara. Dan untuk sumber dari klasifikasi ini saya dapatkan dari Panduan Perancangan Bangunan Komersial Edi Marlina tahun 2007. Lalu ada penyewaan kantor sewa. Dalam perhitungan sewa ruang, kantor dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama itu service floor area, meliputi area-area yang tidak termasuk disewakan, tetapi merupakan layanan atau penyewa seperti untuk penyewa seperti elevator, tangga, AC, central fire tower cold. Lalu ada yang kedua itu rentable floor area dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu usable floor area merupakan area yang disewakan dengan harga tertentu. Lalu yang kedua adalah common floor area meliputi elevator, hall, koridor, toilet, dan lain-lain. Harga sewa diperhitungkan berdasarkan rentable floor area. Lalu yang ketiga ada gross area system adalah sistem sewa yang memperhitungkan semua bagian bangunan, ruang-ruang yang ada, termasuk lobby, lift, lavatory, dan ruang-ruang penunjang lainnya. Lalu yang keempat ada net area system, adalah sistem sewa yang memperhitungkan luas yang benar-benar hanya digunakan oleh penyewa. Dalam hal ini, lavatory, lift, dan ruang penunjang tidak termasuk untuk disewakan. Lalu ada semi-gross system, adalah sistem sewa dengan memperhitungkan semua ruang yang digunakan oleh penyewa ditambah beberapa fasilitas. Tidak, tetapi tidak termasuk ruang transportasi tangga darurat dan fasilitas umum lainnya. Lalu yang selanjutnya ada tipe besaran kantor sewa. Pada dasarnya kantor sewa memiliki dapat dibedakan berdasarkan luasan dari bangunan tersebut. Adapun tipe-tipenya, yang pertama itu kantor perwakilan dengan luasan standar 72 meter persegi, lalu kantor cabang dengan luasan standar 146 meter persegi, lalu yang ketiga ada kantor pusat dengan luasan standar 185 meter persegi. Lalu fleksibel kantor sewa, fleksibilitas ruang berkaitan dengan penggunaan dinding penyekat partisi yang movable atau bisa dicabut atau dibongkar suatu ketika pada tata ruang dan sehingga mudah dibongkar. Dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Lalu fleksibilitas tersebut dapat dilihat dan dibandingkan menjadi dua tipe layout atau tata ruang kantor sewa, yaitu open plan dan closed plan. Yang pertama itu open plan, merupakan dengan ciri-ciri ruang kantor yang bersifat lebih terbuka dengan tingkat privasi yang tidak maksimal, lalu mendukung adanya aktivitas berkelompok atau work team, lalu dinding penyekat yang digunakan umumnya memiliki ketinggian yang relatif pendek, lalu dinding penyekat yang bersifat movable sehingga dapat mudah dibongkar pasang menyesuaikan kebutuhan fungsi. Lalu yang kedua ada enclosed plan, di mana ciri-cirinya yang pertama itu tata ruang kantor yang bersifat lebih tertutup dan tingkat privasi yang tinggi. Lalu dinding penyekat umumnya tinggi sampai ke seling agar privasi maksimal. Lalu yang ketiga, dinding penyekat fleksibel tetapi kurang memenuhi adanya perubahan suatu fungsi. Lalu dalam kasus perencanaan kantor sewa, pemilihan layout tata ruang tergantung pada setiap instansi yang menyewa karena kebutuhan akan privasi dan luasan lantai atau modul yang disewa relatif berbeda-beda setiap kantornya. Lalu ada pun fasilitas-fasilitas yang harus disediakan dalam kantor sewa. Yang pertama itu area parkir, lalu yang kedua lobi utama atau area penerima, lalu unit pengelola sebagai pengelola gedung, lalu unit kantor sewa, baru ada ruang pertemuan atau ruang rapat, dan ruang atau unit layanan umum, area service, dan juga koridor atau sirkulasi. Lalu untuk studi kasus pertama, saya mengambil Menara Palma, di mana Menara Palma ini terdapat di Jakarta, di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Pemilik merupakan PT Wanamitra Permai. Arsiteknya yaitu Budiman Hendro Purnomo dan Diki Hendrastro. Dengan luas tapak 4.720 meter persegi. Total luas bangunan 24 tingkat, yaitu 28.700, yang difungsikan sebagai rental office dan
tema bangunan itu arsitektur modern. Menara Palma ini adalah sebuah perkantoran yang terletak di segitiga Emas Jakarta, yang sebuah kawasan perkantoran yang berkonsentrasi di kawasan tersebut. Dengan memiliki luasan-luasan lantai yang cukup bervariasi, ada yang 99 meter persegi, 100 meter persegi, sampai ke 431 meter persegi, yang disewakan dengan harga 400 juta per meter persegi per bulan yang ground, dan 300 mohon maaf 400.000 per meter, dan yaitu di lantai dasar, dan 300.000 yang tipikal. Pada bidang dinding bangunan ini terletak antara dua bidang yang asimetris yang dipasang dengan kantor wall dan warna yang lebih gelap, yaitu satu sisi timur barat bangunan, sehingga perbedaan bidang terlihat jelas. Fasilitas yang tersedia yaitu ada berupa kantin, ada berupa musola, restoran, ATM, fitness center, dan agen perjalanan. Lalu untuk menyesuaikan dengan bentuk tapak, Menara Palma ini berbentuk huruf L yang terdiri dari dua masa gedung parkir dan juga gedung kantor. Nah, pada gambar A dapat kita lihat ketika orang memasuki bangunan tersebut, pengguna bangunan langsung dihadapkan dengan zona core. Lalu yang B juga peletakan core yang tepat di tengah bangunan yang sangat mempermudahkan untuk pengguna mengakses setiap lantai. Lalu di gambar C dan D, yaitu potongan, dapat menggunakan akses lift sebagai transportasi vertikal, dan juga dengan membuat basement 3 lantai di bawah permukaan tanah, dan juga ada gedung eh, khusus untuk parkir. Setiap lantai juga dapat dilihat tidak ada batas atau sekat kecuali di area core, sehingga kemungkinan pihak penyewa dapat membuat dinding partisi yang movable yang bisa dibongkar suatu ketika menurut kebutuhan perusahaan tersebut atau instansi yang sesuai dengan mereka butuhkan. Lalu untuk denah di lantai 7 dapat kita lihat eh, di lantai 7 dan lantai 11 ini, dan lantai 17 ini, jika dilihat dari penempatan core ini, eh, bangunan berada dilengkapi dengan lift penumpang dari tiga lift service mekanikal elektrikal yang digabung ke area core. Pembagian segmen area atau tenan pada kedua lantai, di mana pada lantai 7 segmen area cukup banyak, kemungkinan dikarenakan penyewa memiliki anggota yang tidak terlalu banyak sehingga tidak membutuhkan ruang yang terlalu luas. Lalu untuk interior, yang unit yang merupakan salah satu unit dari penyewa ini, yang pertama itu uh, InHealth Mandiri 50 merupakan suatu instansi yang menyewa dari salah satu lantai di gedung Menara Palma ini dengan interior dengan gaya desain yang didesain oleh arsitek Gilang Kamajati. Yang A dapat kita lihat merupakan ruang pelayanan yang didesain dengan gaya modern. Lalu yang di ruang kerja staff uh, yang relatif terbuka tanpa sekat sehingga dapat memperkompak staf dalam ruangan tersebut. Lalu yang ke C ada itu ruang pertemuan khusus, dan dia merupakan ruang kerja yang memiliki sekat box untuk kemungkinan untuk manajer ataupun pimpinan dalam suatu instansi tersebut. Masih dengan interior juga ada di sini ruang manajer, lalu ruang kerja staf, musola, dan juga koridor dan serta ruang rapat. Lalu yang kedua itu saya mengambil studi kasus yaitu Integrity Trust Solution Office Tower atau ITS Office Tower yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 18 Jakarta Selatan dengan luas 5.628 meter persegi, total lantai 25 meter persegi, dan total unit kantor ada sekitar 253. ITS Tower, ITS Office Tower ini merupakan nama tower perkantoran baru di kawasan Nivaro yang dijual dengan status kepemilikan hak milik, terdiri dari 25 lantai tambah 2 basement. ITS Tower, ITS Office Tower ini dijual dengan harga mulai dari 1 miliar dengan luasan
unit terkecil mulai 50 meter persegi sampai 1.400 meter persegi atau semi gross. Dan bangunan ini didesain dengan gaya futuristik oleh Art Design Indonesia. Lalu untuk denah, IT Star ini berada di tepi jalan. Dan dari denah dapat kita lihat beberapa lantai bangunan tersebut memiliki lantai dengan desain kolom yang sengaja disembunyikan agar memperindah atau tidak mengganggu fasad tersebut. Lalu penempatan posisi core juga tepat, di mana seluruh tenan-tenan atau segmen area yang disewakan ini mampu mengakses dan tidak ada kesulitan dalam sirkulasi antar lantai maupun antar ruang. Lalu pembagian segmen area yang dibatasi oleh dinding membuat bangunan ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang jika dilihat dari denah, pembagian ruang tersebut hampir sama dari setiap lantainya, membuat lantai tersebut ini hampir tipikal sampai tipikal di setiap lantainya. Lalu untuk Integrated Translucent Office Tower ini dengan desain interior yang cukup megah, di mana memberikan kenyamanan bagi pengguna yang didesain dengan menggunakan granit, membuat interior ini tampak menjadi lebih mewah. Lalu yang ketiga ada Center Park Office Tower yang berlokasi di area stasiun Hiltet Belanda. Arsitek grup B, luas tapak itu 31.596 meter persegi dengan tinggi bangunan 90 meter atau 23 lantai dengan fungsi bangunan rental office atau kantor sewa. Central Park setinggi 90 meter ini dinamai dengan subtropis yang menandai garis 45 meter kota. Taman yang dibuat di dua lantai ini sekeliling oleh fasad kaca yang menutupi taman seperti tirai yang bergelombang di antara kedua uh, objek atau kedua bagian ini yang dipisahkan oleh dua lantai yang dibuat berupa taman indoor. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa tanaman memiliki efek positif yang pada kondisi fisik dan mental kita. Tanaman meningkatkan produktivitas di tempat kerja yang menyediakan udara segar dan mengurangi stres. Di lantai 11 dan lantai 12 ini, tanaman hijau dan rimbun semi publik dengan ruang kerja, pusat pertemuan, dan kafe menawarkan pengalaman yang kontras dan lingkungan kantor. Dan juga fasad yang berwarna perunggu Central Park ini menambah kehangatan pada bangunan tersebut. Lalu dapat kita lihat untuk interior, taman indoor yang dirancang mampu memberikan kelegaan bagi para pekerja yang menjadi rekreasi saat mereka penat dalam bekerja. Di mana pada desain ini taman itu tersebut dibuat mengitari lantai 12, lantai 11 dan lantai 12 dan juga dilengkapi dengan area tempat duduk yang mungkin kemungkinan untuk bersantai para pekerja. Lalu untuk pada denah terdapat ide yang cukup menarik di mana lantai 11 dan lantai 12 didesain dengan space dirancang menjadi sebuah taman subtropis yang memberikan kesegaran, kenyamanan bagi para pekerja dengan dilengkapi dengan kafe, restoran, ataupun ruang pertemuan. Dan dari denah juga dapat kita lihat sebagian besar lantai merupakan ruang kerja yang secara berkelompok yang dirancang tanpa sekat dan privasi yang tidak terlalu tinggi di beberapa lantai. Dan disediakan juga segmen area dan ruang tersebut menyediakan ukuran ruang yang cukup bervarian. Lalu untuk kesimpulan studi banding, yang pertama itu ada tampak baik dari Menara Karma Jakarta, ITS Office Tower ataupun Center Park Office Tower. Dari kesimpulan dari ketiga tampak bangunan tersebut didesain dengan gaya masing-masing bangunan dengan pemilihan warna yang berbeda serta rasa yang berbeda. Menara Palma memberikan kesan kilau, ITS Tower ini memberikan kesan kalem, dan Central Park ini memberikan kesan anggun. Lalu untuk denah, eh, dengan membandingkan dari ketiga objek studi banding ini, untuk mempermudah aksesibilitas, tiap lantai zona core dirancang dengan pencapaian dari kedua sisi itu sangat mudah. Dan juga modul ruang serta eh,
Dan ada juga lantai dengan konsep terbuka tanpa sekat, kemungkinan untuk kelompok kerja yang cukup besar yang tidak membutuhkan privasi yang terlalu tinggi. Lalu ada di interior, baik dari Menara Palma, ITS Tower, dan Center Park Office Tower. Interior memberikan rasa kepada para pengguna bangunan dan berbicara tentang material yang digunakan. Menara Palma memberikan kesan hangat bagi para pengguna, begitu juga dengan ITS Tower dan dengan kesan hangat dan dingin. Center Park memberikan kesan seolah-olah pekerja tidak berada di kantor karena di uh, berbatasan langsung dengan membuat taman indoor. Lalu untuk ruang-ruang yang tersedia dari kesimpulan bahwa kantor sewa itu harus menyediakan berupa kantin, restoran, ATM center, minimarket, parkiran, agen perjalanan, dan bangunan-bangunan pendukung sebagai bangunan utilitas untuk mendukung keberlangsungan bangunan yang akan didesain. Lalu untuk gaya desain, ada gaya desain dari Menara Palma itu sendiri dengan konsep modern, di mana bangunan Menara Palma ini dengan gaya desain modern yang ditunjukkan dengan penggunaan material kaca serta elemen garis yang simetris dan diciptakan dengan material bentuk yang sederhana dan minim ornamen. Lalu ITS Office Tower dengan gaya futuristik, di mana gedung ITS Tower ini dengan desain futuristik ditunjukkan oleh bangunan yang menciptakan sudut-sudut tajam dan dua garis oval pada depan bangunan dengan warna gelap dan memberikan kesan yang maskulin. Lalu untuk Center Park Office Tower ini dengan konsep modern juga dengan bangunan gaya desain modern yang ditunjukkan pada bangunan ini membawa kesan alam ke dalam bangunan dengan penggunaan material yang dominan kaca dan menciptakan kesan simetris. Pada perancangan kantor sewa ini, saya mendapatkan lokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang berseberangan dengan Hotel Mercure dan juga ada instansi pendidikan yaitu Pendidikan Negeri Pontianak serta diapit oleh dua jalan yaitu Jalan Media dan Jalan Tanjung Sari dan site berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu untuk yang pertama itu analisa data tapak. Site berbentuk trapesium dengan luasan kurang lebih 5.784,35 meter persegi. Berdasarkan Simtaru Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki GSB sebesar 22 meter. Dan berdasarkan data yang didapatkan dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Pontianak yang berlaku dari tahun 2013 sampai 2033 pada pasal 53 tentang Peraturan Zonasi Kawasan dan Perdagangan dan Jasa dengan KLB paling besar 8 dan KDB paling besar 80%. Lalu untuk analisis tapak yang pertama itu ada aturan tata wilayah, di mana luas lahan seperti yang saya bilang tadi 5.784,35 meter persegi dengan GSB di Jalan Ayani merupakan jalan di depan site sebesar 22 meter dan jalan media yang berada di sisi kanan site sebesar 10 meter persegi. KDB saya ambil 8, di mana KLB 8, KLB dikali luas lahan menghasilkan nilai 46.274,8. KDB saya memakai 70%, KDB tersebut dikalikan dengan luas lahan dengan hasil 4.049,045. Lalu untuk jumlah lantai maksimal itu ada 11 lantai yang dimana didapatkan dari koefisien lantai bangunan dibagi koefisien dasar bangunan. Lalu untuk tipologi bangunan sekitar, saya terdapat di Jalan Ahmad Yani dengan tipologi bangunan sekitarnya dengan jumlah lantai yang relatif rendah, sehingga antisipasi terhadap paparan sinar matahari dan juga angin sangat memungkinkan untuk bangunan 10 lantai. Karena tidak ada bangunan tinggi yang memberikan pengaruh kepada bangunan yang akan dirancang. Lalu di sini tipologi bangunan sekitar itu ruko-ruko yang berada di kompleks Jalan Ahmad Yani dengan ketinggian 3-4 lantai dan cukup jauh dari saat berkisar
80-an meter. Lalu di depan site itu ada Anjon Toyota dengan jumlah lantai 4 lantai dengan berseberangan dengan proyek yang akan direncanakan. Lalu di sini merupakan pemukiman warga yang bangunannya relatif rendah, cuma 1 dan 2 lantai. Lalu di depan site terdapat Hotel Mercure yang dapat berada di depan site dengan dibatasi oleh 2 jalur jalan uh, satu arah. Melalui pengamatan dari lokasi, bangunan tertinggi di sekitar site adalah bangunan Hotel Mercure yang yang dengan jumlah lantai sebanyak 8 lantai. Bangunan tersebut hampir tidak berpengaruh terhadap penghalangan sinar matahari sore, di mana lokasi tapak ini uh, memiliki 2 sisi yang berhadapan langsung dengan paparan sinar matahari sore yang menghadap ke barat. Dengan jarak antara Mercure dengan proyek yang akan direncanakan yaitu 70 meter dari GSB. Lalu untuk analisis matahari. Pada analisis matahari ini saya akan memfokuskan karena masalah yang cukup besar yang akan diatasi merupakan matahari di mana 2 sisi bangunan uh, yang akan dirancang akan berhadapan langsung dengan sinar matahari sore. Intensitas matahari maksimum ini terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Hal ini disebabkan karena bulan Juli dan Agustus merupakan periode puncak musim kemarau, sehingga pemanasan matahari dari permukaan bumi paling optimal. Lalu untuk analisis matahari, matahari itu terbit sekitar pukul 5 dan tenggelam pukul 17, dengan matahari berada tersait sampai uh, pukul 11 sampai 13, dan matahari mulai tenggelam sekitar pukul 14. Lalu di daerah Pontianak uh, penyinaran matahari yang sangat dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi pada jam 9 sampai jam 3 dengan tingkat kepanasan dan radiasi yang sangat tinggi. Lalu masih di analisis matahari, intensitas radiasi matahari maksimum pada bulan Juli dan juga Agustus. Hal ini disebabkan karena pada bulan Juli dan Agustus tersebut merupakan periode puncak musim kemarau sehingga pemanasan matahari ke permukaan bumi cukup optimal. Sepanjang tahun suhu bisa bervariasi dari 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan jarang di bawah 23 atau di atas 34. Nah, ketika matahari menyinari bumi, matahari tersebut membawa cahaya dan juga radiasi atau panas berupa energi. Nah, diakibatkan pemanasan global, maka dampak dari penyinaran matahari ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ini salah satunya itu radiasi dan panas tinggi. Nah, hal inilah yang akan diantisipasi dalam proses perancangan bangunan kantor sewa dengan tinggi 11 lantai, di mana radiasi dan panas yang berlebih ini akan berpengaruh pada kenyamanan termal, di mana ketika kenyamanan termal itu terganggu, maka akan ada penggunaan energi yang cukup besar, sehingga uh, dapat juga mengakibatkan peningkatan pemanasan global. Lalu untuk dampak positif itu kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Lalu, untuk mengantisipasi banyaknya udara panas yang dibawa oleh matahari, maka perlu dibuat objek-objek untuk mengurangi ataupun bukaan dari transmisi melalui dinding pada bangunan. Untuk pemberian vegetasi, selain memperindah dan pemberian vegetasi berupa pohon, juga dapat membantu meneduhkan bangunan sekitar 1 sampai 2 lantai. Dan juga secondary skin memang dirancang khusus untuk melindungi bangunan dari terhadap cuaca baik berupa panas, hujan, dan juga terjangan angin kencang. Saat sinar matahari muncul, secondary skin akan menjadi pelindung di mana tidak semua cahaya yang masuk secara langsung karena terhalang oleh kisi-kisi dari secondary skin. Lalu pemberian vegetasi dan pohon pada sisi bangunan berhadapan langsung dengan barat. Pada bangunan berlantai 3 ke atas, pemberian pohon ini tidak memberikan kesan ataupun memberikan dampak yang cukup efektif untuk menghalangi uh, matahari yang merupakan objek yang diantisipasi.
dengan penanaman atau pemberian vegetasi, di mana peneduhan atau hasil peneduhan dari pohon itu hanya mampu meneduhkan sekitar 1 sampai 2 lantai saja, sehingga penggunaan pohon untuk meneduhkan bangunan itu cukup eh, tidak memiliki potensi untuk memberikan kenyamanan termal dan juga memberikan penghematan energi pada bangunan tersebut. Lalu dari daerah tropis memiliki seperti Indonesia dapat mendapatkan penyinaran matahari hampir sepanjang tahun. Secara letak geografis, Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga Indonesia sangat kaya dengan sumber energi dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4 sampai 8 kilowatt per meter persegi per hari di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk respon di sini pemberian pohon itu hanya untuk menjangkau 1 sampai 3 lantai saja. Lalu saya akan memanfaatkan intensitas matahari tersebut dengan uh, teknologi panel surya. Bangunan yang semakin tinggi maka akan mendapatkan penyinaran cukup lama, hampir di semua sisi yang menghadap ke barat. Bangunan yang semakin tinggi maka akan mendapat penyinaran yang cukup lama. Lalu pemasangan panel surya pada sisi yang menghadap bagian barat cukup efektif dalam menyerap energi yang melimpah, yang selanjutnya akan diolah ataupun dikonvert menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan tersebut. Untuk membantu penerapan penerangan dan menambah estetika bangunan, maka diberi bukaan kaca seminimal mungkin dengan pemilihan kaca dengan koefisien peneduh yang baik. Salah satu kaca yang tepat untuk digunakan uh, yaitu jenis kaca Indofloat Clear 6 mm dengan tingkat peneduh atau solar coefficient 0,95 dengan nilai transmitan atau U 5,8 watt per meter persegi derajat Celcius, serta solar faktor atau faktor radiasi sekitar 83%, di mana uh, faktor radiasi tersebut 83% dapat dihalang ataupun dicegah masuk oleh kaca tersebut, dan merupakan kaca ini merupakan produk dari Asahi, Mas. Lalu di sini saya menjelaskan sistem kerja ataupun step by step yang akan terjadi ketika memanfaatkan panel surya uh, sebagai energi. Yang pertama itu panel surya itu memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem off-grid dan sistem on-grid. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang panel surya sistem off-grid. Panel surya sistem off-grid adalah sistem tenaga surya dengan menggunakan rangkaian modul surya untuk menghasilkan listrik dari matahari. Energi tata surya sistem off-grid ini tidak terhubung dengan jaringan PLN sehingga membutuhkan baterai untuk menyimpan energi yang akan digunakan selanjutnya. Dapat kita lihat juga proses pengubahan dari energi matahari menjadi energi listrik pada sistem on-grid, yaitu matahari menyinari permukaan panel surya dan selanjutnya energi tersebut akan dibawa ke ACC dan masuk ke baterai ESS, dan juga selanjutnya akan diubah menjadi arus bolak-balik dan juga masuk ke inverter, sehingga inverter memberikan arus searah kepada panel pembagi yang akan digunakan oleh perangkat-perangkat elektronik rumah tangga ataupun uh, elektrik lainnya. Cara kerja sistem panel surya akan menyerap matahari pada siang hari dan mengirimkan daya ke DC dan menghasilkan daya listrik DC yang menghasilkan ke SCC atau solar charge controller, pengontrol muatan surya yang mengatur pengisian ke bank baterai. Bank baterai akan menyimpan daya dan inverter akan menarik daya, dan bank baterai kemudian akan mengubah menjadi listrik AC yang diteruskan ke panel pembagi. Nah, jika tidak ada daya yang cukup dari bank baterai, pengisian dari panel surya kurang, inverter atau regulator dapat menyalakan genset untuk
kemungkinan listrik dan jaringan untuk mengalirkan daya ke panel distribusi dan sekaligus mengisi bank baterai. Lalu yang kedua adalah sistem on-grid. Panel surya on-grid adalah sistem panel surya menggunakan rangkaian modul surya untuk menghasilkan listrik dari matahari. Perangkat utama yang diperlukan dari uh, tenaga surya sistem on-grid ini adalah panel surya fotovoltaik, inverter, dan meteran uh, Exim. Lalu untuk kelebihan dari listrik tersebut dapat digunakan untuk mengurangi tagihan listrik bulanan. Dengan kata lain, pengguna sistem on-grid sudah bisa mengekspor impor ke PLN dan membuat pengguna PLTS menghemat tagihan listrik. Untuk cara kerja yang pertama, cara kerja on-grid adalah panel surya uh, mengubah sinar matahari menjadi arus searah, yaitu direct current atau DC. Arus ini kemudian dikembalikan ke dikirim ke inverter. Inverter surya akan selanjutnya mengubah menjadi DC menjadi arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Kemudian menyalurkan ke arus ke berbagai perangkat elektronik rumah. Panel surya menghasilkan energi listrik yang berlebih dari kebutuhan harian kita. Kelebihan listrik tersebut dapat dikirim otomatis ke jaringan PLN. Saat malam hari, ketika kebutuhan beban tinggi dari panel surya tidak dapat bekerja optimal, secara otomatis listrik yang berasal dari PLN akan digunakan. Nah, menggunakan sistem on-grid ini ada yang namanya sistem ekspor impor, di mana kelebihan dari yang dihasilkan dari tata surya tersebut tidak digunakan oleh bangunan itu tersebut, maka listrik tersebut akan dikirim dan meteran inilah yang akan mengukur seberapa besar atau seberapa banyak energi yang dikirim ke PLN dan juga sebaliknya. Lalu ini adalah salah satu bangunan dengan berfasadkan panel surya, di mana bangunan ini mampu menghemat energi sekitar 75%. Bangunan tersebut adalah Amino Leadership Grand, Grand Dot School, Los Angeles. Lalu untuk penerapannya, yaitu pada bagian hijau ini akan menggunakan kaca dengan merek Indofloat Clear 66 mm. Dan untuk bekerja dengan optimal, panel surya dipasang di dua bagian yang menghadap langsung ke uh, barat, di mana panel surya biasanya digunakan di atap bangunan, tetapi pada kasus ini bangunan tinggi akan uh, mendapat penyinaran matahari yang cukup besar, maka penggunaan panel surya sebagai fasad untuk menghasilkan energi dan menjadikan bangunan tersebut hemat energi, maka uh, solusi ini sangat cocok untuk digunakan. Lalu untuk curah hujan. Biasanya curah hujan di daerah Kota Pontianak berkisar 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Uh, Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Mei dan juga Oktober. Curah hujan paling rendah di bulan Juli. Jumlah hari hujan per bulan rata-rata berkisar 15 hari. Kandungan air pada tanah di daerah Pontianak ini cukup uh, tinggi, di mana muka air itu uh, ke permukaan tanah cukup rendah, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air. Saluran drainase pada tapak hanya terdapat pada satu sisi, dan juga dengan membuat saluran drainase pada setiap sisi akan mempermudah mengalirkan air hujan saat terjadinya hujan sebagai ke saluran pembuangan, agar tidak mengganggu aktivitas tanpa diberi besi penutup seperti dapat kita lihat. Lalu untuk air selanjutnya akan digunakan untuk kebutuhan dari bangunan tersebut yang akan ditampung di groundwater tank ataupun roof tank. Lalu untuk analisis angin, angin yang bergerak dari arah barat daya yang ke timur laut dapat melewati pemukiman warga dengan bentuk bangunan dengan lantai yang hanya tertinggi itu hanya 6 lantai saja dan berjarak 60 meter dari uh, bangunan yang akan dirancang. Lalu penggunaan exhaust fan juga dengan cross ventilation
merupakan dua opsi yang tepat untuk digunakan untuk mengatasi uh, ataupun untuk memasukkan udara untuk menggerakkan udara dalam bangunan tersebut. Terkhusus untuk parkir, saya akan menggunakan roster ventilasi di mana semua dinding uh, lantai parkir di mana satu lantai dari bangunan tersebut akan saya gunakan untuk lahan parkir dan akan menggunakan roster ventilasi adalah jenis ventilasi yang dapat diterapkan dinding pada dinding dan dasar sebagai parkiran. Lalu untuk aksesibilitas, U-turn atau area putar balik berkisar 2,1 km dari bundaran. Dari bundaran tersebut cukup berjarak sekitar 100 sampai 200 meter dari site, di mana ketika pekerja akan memutar balikkan kendaraannya tidak terlalu jauh, sehingga lokasi tersebut cukup strategis diakibatkan fasilitas untuk aksesibilitas itu sangat memadai, ditambahkan juga ada trotoar dan juga bundaran yang cukup jelas dan cukup dekat. Lalu untuk aksesibilitas di mana pemerintah setempat telah menyediakan trotoar, di mana trotoar tersebut yang di setiap site ini memiliki 4 akses masuk, di mana saya akan tidak akan menggunakan uh, dua jalur akses yang berada di tengah, di mana hal tersebut akan berpengaruh kepada kepadatan uh, masuk dan keluar kendaraan kepada site. Lalu ketika jalan di sini, ketika jalan sedang macet akibat lampu merah, para pengguna bangunan dapat menggunakan jalan media sebagai terobosan untuk memasuki jalan Imam Bonjol dan juga Daya Nasional. Dan di sini untuk aktivitas juga saya akan menyediakan berupa pos satpam dan juga halte, di mana halte ini akan uh, mempermudah ataupun memfasilitasi para pengguna yang menggunakan transportasi umum atau transportasi online. Lalu yang selanjutnya itu untuk kebutuhan ruang. Yang pertama itu untuk unit penyewa, di mana unit penyewa yang saya dapatkan itu ada berupa restoran, kafe, lembaga instansi tertentu berupa biro arsitektur, kantor cabang bank, kantor cabang Shopee, dan juga bimbingan belajar. Dan sebagai ruang penunjang saya akan menyediakan yaitu kantor untuk pengelola gedung, minimarket, core area, lobi utama, ruang rapat, gudang, toilet, janitor, lift, halte, parkiran motor, parkiran mobil, dan juga ruang mechanical electrical. Lalu berdasarkan buku Panduan Perancangan Bangunan Komersial Edi Marlina 2007, bahwa besaran ruang berdasarkan modul ruang sewa dengan kriteria yang pertama itu ada small, medium, dan juga large akan diterapkan pada setiap lantai pada bangunan ini. Dan juga untuk restoran, menurut buku Manajemen Food and Beverage Service Hotel, pedoman luas restoran adalah yang pertama itu luas restoran tidak termasuk dapur adalah 1,6 meter persegi per orang. Lalu untuk luas dapur termasuk penyimpanan makanan, uh, ruang cuci, ruang safe office adalah 40% dari luas restoran. Dan untuk luas service bar tergantung dengan jumlah pelanggan adalah 50 meter persegi. Dan juga menurut buku Dining Space, meja bar memiliki tinggi 105 cm dan lebar 70 cm, dan kursi bar memiliki tinggi 75 cm dari lantai. Counter dengan 10 orang berukuran 260 kali 250 cm. Meja kursi makanan untuk 4 orang berukuran 170 kali 120 cm. Ruang VIP dengan kapasitas 8 orang berukuran 420 kali 360 cm atau 500 kali 300 cm. Dan juga menurut Human Dimension, jangkauan untuk mengambil makanan pada area self-service antara 50 sampai 85 dengan ketinggian meja antara 75 sampai 120 cm.
Lalu di sini ada masih kebutuhan ruang dengan luasan-luasan standar yang telah ditetapkan maupun juga dari asumsi, di mana ini akan uh, diterapkan dalam pembuatan layout denah. Dan untuk hitungan kebutuhan ruang dapat kita lihat, saya ambil salah satunya dari uh, ruang bimbingan belajar, di mana seperti yang slide yang saya uh, tampilkan tadi, bahwa ruang kelas itu 1,5 meter persegi per orang yang harus disediakan. Maka ini akan dikalikan dengan jumlah orang sehingga dapat dihasilkan angka untuk besaran ruang uh, dengan satu fungsi. Dan di sini ada fasilitas penunjang sekitar 4.428 meter persegi. Dan untuk pengelola sekitar 418 meter persegi, dan bimbingan belajar akademis 336 meter persegi, dan juga kantor cabang bank sekitar 520 meter persegi, dan ruang biro konsultan arsitektur sekitar 550 meter persegi. Nah, di sini juga untuk luasan total keseluruhan itu ada 17.774 meter persegi dengan sirkulasi antar ruang saya buat 40% untuk mempermudah, karena ini terdiri dari beberapa unit eh, perusahaan yang akan menyewa sehingga terjadinya mungkin aksesibilitas cukup padat, di mana luas total bangunan tersebut sekitar 24.884 meter persegi. Lalu untuk program ruang, dan di sini saya menjelaskan tentang ruang pengelola, di mana uh, untuk merancang layout dari ruangan tersebut kita harus tahu tentang siapa pelaku, bagaimana karakteristiknya, lalu pola aktivitasnya bagaimana, dan kebutuhan ruangnya bagaimana sehingga akan mempermudah kita dalam pembuatan dana. Begitu juga halnya dengan biro arsitektur dan juga kantor cabang, baru bimbingan belajar, dan juga Shopee. Nah, sampai kita ke site plan. Bentuk site saya yang merupakan bentuk trapesium, saya menempatkan bangunan sejajar dengan jalan agar menjadikan suatu kesan pada bangunan tersebut dapat dilihat orang dengan jelas dan tidak uh, secara pandangan tidak mengurangi kesan dari bangunan tersebut. Lalu di sini untuk area yang saya sengaja garis saya pisahkan ini merupakan area yang merupakan perkerasan, dan juga untuk area yang ditanami oleh tanaman-tanaman ini merupakan area yang saya biarkan tidak dikeraskan karena untuk membuat resapan air pada sayap tersebut sehingga tidak terjadi genangan-genangan, dan juga uh, untuk menjaga kadar air yang akan dibutuhkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Lalu di sini ada saya biarkan jalan, ini merupakan jalan untuk akses saat terjadinya gawat darurat atau juga kebakaran. Lalu untuk di atas ini ada tiga bagian atap. Ini merupakan rumah lift, dan juga disediakan penampungan air seperti yang dianalisis curah hujan, di mana air akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam bangunan tersebut. Lalu bagian depan saya menempatkan untuk parkir, dan untuk di sini juga ada jalur khusus untuk berjalan kaki yang selanjutnya akan masuk ke bangunan tersebut menggunakan tangga eskalator, dan juga ada berupa tangga biasa. Lalu untuk lantai parkir, di mana seperti yang saya bilang tadi bahwa satu lantai di bangunan tersebut saya gunakan untuk parkir, dan juga sebagai ruang-ruang penunjang atau ruang utilitas pada bangunan tersebut, di mana pada lantai satu ini saya gabungkan uh, ruang parkir dari motor dan juga mobil, dan di sini ada sedikit ram. Ini saya sediakan untuk kebutuhan dari para penyandang disabilitas,
ketika mereka akan masuk lift menggunakan kursi roda, mereka tidak perlu kewalahan karena ada ramp yang akan dibuatkan. Dan juga di sini saya di lantai parkir menyediakan musola, juga WC, ruang genset, ruang bahan bakar, ruang pompa air bersih, dan pompa air kebakaran. Di mana di bawah ruang pompa ini saya akan menyediakan groundwater tank dengan kapasitas eh, yang cukup besar karena bangunan ini akan membutuhkan eh, air yang cukup banyak per hari. Lalu untuk gubahan bentuk, nah ini adalah entrance ke lantai dasar dengan memiliki ketinggian sekitar 3,2 meter sehingga tidak memungkinkan untuk membuat tangga karena akan memakan banyak eh, memakan banyak site dan juga saya akan menyediakan berupa tangga eskalator dan menyediakan 2 unit pos petugas parkir yang akan membantu dalam pemarkiran kendaraan. Dari sini saya membagi bangunan-bangunan servis menjadikan warna kuning dan untuk petugas pos satpam untuk membedakannya diberi warna orange. Lalu untuk lantai dasar, di mana lantai dasar ini akan disewa oleh beberapa pelaku-pelaku usaha. Yang pertama itu ada toko, lalu ada kafe dan fitness center dan juga restoran. Di mana saya membuat sirkulasi atau lobby yang cukup besar bertujuan untuk memberikan kelegaan karena ini merupakan area publik yang bebas dijangkau oleh siapapun dan juga uh, WC yang dibuat uh, di 2 sisi untuk mempermudah bangun, penggunaan oleh para penyewa ataupun pelaku dalam kantor sewa tersebut. Lalu untuk perubahan bentuk, saya di sini membedakan warna agar uh, mempermudah untuk mengamati bagaimana gubahan ataupun susunan dari ruang-ruang tersebut. Dan di sini ada uh, tangga kebakaran sebanyak 2 buah, dilengkapi dengan lift kebakaran dan juga di sini ada lift service dan juga lift penumpang sebanyak 6 6 buah. Melalui perhitungan yang dilakukan, pelayanan dari 6 buah ini cukup baik dengan waktu tunggu yang cukup singkat. Dan di sini ada restoran, juga dapur restoran. Dan yang ini merupakan ruang pendingin. Lalu untuk lantai 1. Nah, di lantai 1 ini sudah mulai disewakan, di mana saya juga mengelompokkan dari setiap penyewa ataupun pengguna dari ruangan tersebut. Di mana pada bagian ini saya kelompokkan untuk sebagai bank, dan yang di sebelah sini saya kelompokkan untuk bimbingan belajar, dan yang di sebelah sini uh, adalah unit pengelola. Nah, bentuk bangunan yang saya ini cukup menghindari kesan monoton sehingga saya memaju mundurkan uh, space ataupun membuat space di sini ini untuk uh, memperluas ruangan dan juga untuk menghindari kesan monoton, dan bentuk lengkung ini juga saya buat sesuai dengan kebutuhan pada site karena tidak memungkinkan untuk membuat sudut-sudut tajam. Nah, di sini ada gubahan bentuk. Kita lihat bahwa area core dan juga WC, tangga darurat, area reservasi lainnya cukup mudah untuk diakses oleh ketiga pengguna ini, di mana sirkulasi yang mengitari uh, area core area ini cukup memberikan pelayanan yang cukup baik. Dan di sini juga terdapat unit outdoor di mana saya nantinya akan menggunakan AC dengan sistem VRV dengan satu uh, unit outdoor akan melayani beberapa unit indoor. Dan untuk lantai 2 ada berupa uh, ruang bimbingan belajar musik dan juga kantor biro arsitektur. Nah, untuk dilatasi bangunan saya membuat bangunan tersebut di tengah, dan setengah dari bangunan ini akan memakai tangga darurat ketika terjadi uh, kebakaran menggunakan tangga yang di bagian sisi kanan, dan juga yang di bagian sini akan dekat dengan uh, area
tangga darurat di sebelah kiri. Dan dilatasi tersebut berbatasan dengan kolom, berbatasan dengan core area, disebabkan ketika balok dari kolom ini akan bertumpu ke dinding untuk mempermudahkan agar dia bertumpu pada dinding pemikul atau dinding core tersebut. Untuk gubahan bentuk di mana pada lantai 2 ini telah menyediakan unit-unit akan disewakan dengan berbagai tipe, di mana saya membuat lantai-lantai di bawah itu dengan luasan yang cukup besar karena luasan lantai di ground atau di lantai paling bawah itu akan memiliki harga sewa yang cukup besar dikarenakan waktu tempuh pada bangunan tersebut cukup singkat. Lalu untuk lantai 3. Dari lantai 3 ini satu lantai merupakan disewakan untuk kantor cabang Shopee, di mana uh, tidak ada sekat-sekat antara departemen-departemen sehingga akan memberikan kesan plong atau kesan luas pada ruangan tersebut. Untuk perubahan bentuk dilengkapi dengan ruang tamu, ruang diskusi, dan juga semua ruang-ruang tersebut ini dapat mengakses baik dalam keadaan darurat maupun untuk mencapai transportasi ke lantai-lantai berikutnya. Lalu untuk lantai 4 itu merupakan lantai yang disewakan dengan tipe-tipe luasan yang sangat yang cukup luas. Nah, untuk bentuk bangunan di setiap lantai saya membuatnya dengan berbeda sehingga memberikan kesan jijak pada olahan-olahan dari bentuk-bentuk persegi pada uh, dinding atau fasad bangunan tersebut. Dan di lantai 4 ini cukup memiliki luasan yang besar-besar dikarenakan jumlah ataupun harga sewa yang cukup tinggi. Untuk perubahan bentuk dapat kita lihat antara perbandingan luasan antara setiap tenant-tenant atau segmen area yang akan disewakan. Ada dari 80 meter persegi dan sampai yang tertinggi itu 260 meter persegi. Lalu untuk lantai 5, nah di setiap lantai saya menyediakan satu ruang untuk konverter panel surya karena uh, penggunaan panel surya pada dinding fasad bangunan tersebut akan membutuhkan ruang untuk menginverter atau mengkonvert dari energi matahari menjadi energi listrik. Untuk dapat kita lihat di mana pada lekukan bangunan tersebut saya sengaja menyembunyikan uh, ada sedikit bukaan untuk selain memperindah fasad dan juga untuk memasukkan cahaya. Dan tentunya kaca tersebut merupakan kaca dengan kualitas tinggi dengan koefisien dan juga penangkal matahari yang cukup tinggi sehingga cahaya yang masuk ke dalam bangunan tersebut tidak uh, terlalu banyak dan tidak membawa panas. Lalu untuk lantai 6, saya juga menyewakan dengan luasan yang cukup-cukup besar berikut untuk gubahan bentuk lantai 6, di mana saya juga membedakan setiap warna sesuai dengan luasan dan juga bentuk. Bentuk-bentuk ini akan berulang di setiap lantai-lantai genap, di mana lantai-lantai genap nanti akan memiliki jendela dengan dinding juga 4 meter dan dinding yang kosong yang akan dipasangi oleh panel surya itu sekitar 8 meter. Dan juga di sini saya membiarkan uh, kolomnya itu kolom di sudut itu ada dua kolom yang akan di luar yang dihubungkan oleh balok, dan juga itu nanti akan memperindah dengan pengolahan juga dengan mengolah bentuk akan menjadi uh, suatu objek yang akan menarik pada bangunan ini. Lalu untuk lantai 7, di mana pada lantai 7 ini uh, ruang-ruang yang akan disewakan sudah mulai disekat agak kecil karena semakin tinggi bangunan juga aksesnya akan yang membutuhkan waktu yang cukup sehingga
uh, harga yang berada di lantai itu ini bisa lebih rendah dari lantai-lantai di bawahnya. Berikut untuk gubahan bentuk, di mana setiap bangunan, setiap segmen atau setiap modul saya memberikan akses pintu yang cukup lebar dan juga memberikan kaca. Dan di sini saya menggunakan dinding yang berbeda dari dinding luar, di mana setiap dinding luar ini terbuat dari semen dan juga batako. Dan untuk dinding di dalamnya saya menggunakan semuanya dinding partisi dengan dua lapis gipsum yang dirangkai oleh uh, baja juga, dan uh, dan juga akan memberikan kesan pada kebisingan, di mana gipsum tersebut dengan ketebalan dua lapis dengan tebal 13 mm, di mana itu akan meredam suara dan juga uh, mampu menahan panas uh, saat terjadi kebakaran berlangsung sampai 1 jam, sehingga penggunaan dinding gipsum dua lapis tersebut uh, sehat pada penggunanya, di mana tidak menimbulkan uh, berbagai uh, aspek-aspek negatif, dan memberikan juga kesan positif, di mana suara dapat diredam dan juga kebisingan juga dapat diatasi. Terkhusus untuk ruang-ruangan rapat, di mana ruang-ruangan tersebut membutuhkan ketenangan, konsentrasi, maka pemilihan dinding gipsum tersebut cukup tepat untuk digunakan. Untuk lantai 8, saya juga menyekatnya berbagai tipe dengan tipe luasan uh, bermacam-macam. Untuk gubahan bentuk dapat kita lihat bahwa setiap uh, ruangan tersebut ketika terjadi kebakaran akan mudah diakses untuk mengakses tangga kebakaran yang terbuat dari dinding tahan api, dan juga WC yang uh, bisa diakses oleh kedua sisi bangunan tanpa adanya merasa jauh. Untuk lantai 9 atau lantai paling atas, di lantai paling atas ini saya merancang atau menyediakan satu ruang untuk convention hall atau ruang serbaguna yang akan disewakan dan akan bersifat publik. Dan juga dilengkapi dengan banquet hall, dan juga ada ruang perawatan dan ruang kontrol, dan juga dengan membuat tipe-tipe atau unit dengan berbagai luasan meter persegi yang akan disewakan. Lalu untuk di lantai atap saya menggunakan dua jenis atap, yaitu atap dak dan juga atap perisai ini, di mana pada ketiga atap ini merupakan rumah lift, dan semuanya yang di dak ini akan saya gunakan nanti sebagai area-area servis juga, baik dalam penampungan air uh, dan juga uh, pemberian panel surya untuk mendukung ataupun menambah dari uh, kebutuhan uh, energi yang akan menghemat pengeluaran dari bangunan tersebut. Lalu ini adalah untuk tampak depan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa bentuk-bentuk persegi ini akan berulang di setiap lantainya, baik itu di setiap lantai ganjil dan lantai genap. Dan dapat kita lihat tangga yang saya buat ini merupakan akses masuk ke dalam bangunan tersebut. Dan untuk lantai 1, saya memberanikan untuk membuat dinding tersebut dengan bukaan kaca yang cukup banyak, karena ada sebagai objek peneduh yaitu pohon dan juga pemilihan jenis kaca yang tepat, sehingga tidak terlalu membawa banyak energi panas ke dalam bangunan tersebut. Lalu ini adalah tampak belakang. Di tampak belakang ini saya membuatnya dengan banyak jendela. Karena apa? Karena uh, bagian ini akan berhadapan dengan bagian timur, di mana pada bagian timur itu matahari pagi sangat baik untuk kesehatan, dan juga nantinya ini akan dihalang atau dibantu oleh secondary skin yang akan dibuat untuk menepis atau juga menghalangi sebagian dari matahari, agar
uh, tidak membawa panas masuk ke dalam bangunan tersebut. Dan di sini ada 3 cerobong, di mana di sini adalah dapur restoran, di mana cerobong udara untuk menghisap udara panas dari dapur tersebut dialirkan keluar. Lalu untuk tampak samping kiri dan samping kanan dapat kita lihat. Lalu untuk potongan, di mana pada potongan ini yang luas ini merupakan uh, akses vertikal yang akan digunakan dengan menggunakan dinding counter wall, dinding pemikul. Dan untuk tangga ada tangga darurat dan juga tangga biasa. Berikut dengan potongan BB. Jadi atas ini merupakan tendon atau penampungan air yang akan menggunakan sistem gravitasi yang akan mengalirkan air ke eh, lantai-lantai tersebut tanpa menggunakan energi yang berlebih. Untuk tampak 3D dapat kita lihat di penyediaan eh, dari elevator atau ekskavator ini sangat mempermudah akses terhadap ketinggian entrance tersebut. Lalu untuk tampak 3D juga, di mana ini merupakan detail dari grinding roster yang akan digunakan pada uh, area parkir, dan ini adalah zoom dari area entrance. Lalu untuk yang terakhir itu perkiraan biaya. Dengan menggunakan sistem kebutuhan biaya secara standar di setiap daerah, saya memperkirakan uh, biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pembangunan bangunan kantor sewa ini. Yang pertama itu nama bangunan dengan tahun perencanaan tahun 2022, jumlah lantai 11 lantai dengan lantai basement tidak memiliki lantai basement, dan koefisien uh, tingkat bangunan itu atau koefisien pengali yang didapat dari peraturan wali kota nomor 95 tahun 2021. Bangunan tersebut memiliki koefisien pengali 1,26265 dengan fungsi bangunan sebagai kantor. Dengan klasifikasi bangunan tersebut tidak sederhana yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan klasifikasi bangunan tidak sederhana dengan perkiraan biaya per meter persegi membutuhkan 6.810.000. Lalu untuk dasar analisis, saya menggunakan peraturan wali kota Pontianak nomor 95 tahun 2021. Dan untuk nomor 2, kebutuhan biaya satuan pekerjaan standar. Yang pertama, analisis kebutuhan biaya satuan pekerjaan standar itu koefisien tingkat bangunan dikali HSGBN, BGN, dan koefisien fungsi. Biaya satuan pekerjaan standar tersebut dapat didapatkan dari uh, koefisien tingkat bangunan 1,265 dikali klasifikasi bangunan dengan tingkat harga 6.810.000, maka dapatkan hasil untuk membangun per meter persegi sekitar 8.640.650 perak. Dan untuk kebutuhan biaya pekerjaan standar luasan lantai dikali biaya satuan pekerjaan standar, di mana pada bangunan ini luasan lantai dari 11 lantai tersebut dengan 29.942 dikali 8.614.650 rupiah, maka didapatkan angka 257 miliar 939.850.300 rupiah. Lalu untuk kebutuhan pekerjaan non standar, analisis pekerjaan non standar, yaitu ada uraian pekerjaan terhadap bangunan, ada minimal dan maksimal, dan bobot maksimum. Salah satunya dapat kita lihat pada nomor 5, elektrikal, di mana pada elektrikal ini minimalnya 7% dan maksimal 8%, 12%. Nah, saya mengambil di sini 10%, di mana pada elektrikal ini nanti ada perlakuan khusus dan juga melebihi dari standar karena saya menggunakan panel surya yang membutuhkan instalasi dan juga tingkat keahlian yang cukup tinggi. Maka didapatkan bobot 100% dan nilai 10.
dan juga di pondasi dalam. Karena di daerah Pontianak merupakan daerah yang cukup uh, dengan tanah muka air yang tinggi sehingga tanah itu uh, sangat lembut, maka ada perlakuan khusus pada pondasi di mana pada minimum ada 7% dan maksimum itu 12%. Saya mengambil 12% dengan nilai 100, dengan bobot 100 dan juga nilai 12%. Dan juga untuk sarana prasarana lingkungan saya juga melakukan perlakuan khusus dengan nilai 6. Maka biaya satuan pekerjaan non standar itu dengan hasil penjumlahan ini merupakan 28% dikali eh, koefisien tingkat bangunan 1,265 dikali dengan klasifikasi bangunan tipe sederhana 6.812 dan 6.810.000. Koefisien tingkat pekerjaan non standar yaitu luasan lantai dikali biaya satuan pekerjaan non standar, maka dihasilkan angka 72.233.156.084 rupiah. Dan ada juga biaya komponen pekerjaan standar itu eh, ada di biaya panel surya, di mana saya menggunakan merek solar panel dengan 325 watt, di mana satu keping panel surya tersebut dihargai dengan 4.240.020 rupiah, maka dikalikan dengan jumlah keping panas surya pada saat itu sebanyak 916, maka didapat harga 3.883.858.320 rupiah. Maka biaya pekerjaan fisik yang itu biaya pekerjaan standar, biaya pekerjaan non standar, dan biaya panel surya jika dijumlahkan uh, maka didapat hasil akhir 334 miliar 46.866.704 rupiah. Jika dibulatkan maka didapatkan 334 miliar 46.900.000 rupiah. Maka uh, investor yang akan membangun bangunan ini harus menyediakan kurang lebih dari 400 miliar dalam pembangunan bangunan tersebut. Dengan uh, dengan perkiraan biaya yang dengan dasar analisis Peraturan Wali Kota Pontianak nomor 95 tahun 2021. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan juga diharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam perancangan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.